Para sahabat sekalian, saya memasuki tema ketiga. Sebaiknya kita mulai dari humor yang dikirim melalui WA Group dari komunitas pembaca buku yang berbicara tentang buku, tentang ilmu pengetahuan, tentang filsafat. Itu di Manado. Nah, ada lelucon dua anak kecil, kira-kira anak SMP. Satu lebih kecil, satu lebih gede. Yang gede itu bertanya kepada yang kecil, bro, kau tahu itu puncak Everest di Gunung Himalaya? Nah, yang kecil bilang, ya tahu lah, tahu. Nah, yang gede bilang, itu dulu saya punya nenek yang susun batu-batunya. Jadi puncak Everest itu bukan terjadi begitu saja. Itu ada peran nenek saya. Nah, yang kecil bilang, hebat kau punya nenek. Ada yang gede bilang lagi, dan kau tahu itu ada Gurun Sahara. Ya, kau tahu memang kenapa? Itu dulu namanya hutan Sahara, bukan Gurun Sahara. Tapi saya dan ayah saya kasih potong itu pohon-pohon semuanya, dan jadi gurun lah, seperti sekarang ini. Wah, yang kecil bilang, kau jangan sombong dulu. Aku juga punya cerita. Dia tanya yang kecil, kau tahu itu ada nama Laut Mati di Jordania? Iya, kenapa? Ya, kau tahu kenapa namanya Laut Mati? Oh, tidak, saya tidak tahu. Nah, itu dulu saya yang kasih bunuh itu laut. Nah, gitu anak kecil itu. Ini kisah tentang pengerusakan dan kerusakan alam zaman ini. Pengerusakan dan kerusakan yang membuat alam jadi kocar-kacir. Kerusakan alam itu membuat disharmoni hubungan antara bumi ini dengan langit. Membuat disharmoni hubungan antara makhluk-makhluk di atas planet bumi ini dengan sesama makhluk yang lain, makhluk yang kecil dengan makhluk yang besar, manusia merusak hutan, hewan-hewan kehilangan habitat, dan hanya menemukan suatu ancaman kehancuran. Nah, para hadirin, saya kira kebijakan tinggal di rumah saja, menyendiri, nyepi, uslah, menimbulkan suatu perenungan. Manusia memang telah membuat kerusakan alam. Revolusi hijau itu menghancurkan tradisi pertanian. Nenek moyang kita punya bibit-bibit hebat, ditabrak oleh kebijakan. Ganti bibit yang namanya VUTW, varietas unggul tahan wereng. Padinya kecil-kecil dan berasnya tidak enak, tapi itu yang disarankan. Kebiasaan yang merupakan tradisi masyarakat mengelola kesuburan tanah dengan pupuk kandang dihancurkan, tidak boleh, harus dengan pupuk dari perusahaan, pupuk industri. Pupuk industri ternyata membunuh kesuburan, unsur-unsur yang menyuburkan tanah. Dengan pupuk itu tanah menjadi keras, menjadi tidak familiar, menjadi tidak ramah kepada tanaman, tidak ramah kepada renik-renik, cacing, dan hal-hal kecil, makhluk-makhluk kecil di dalam tanah. Hilang semuanya, burung-burung putih namanya blekok, mati semuanya, alam hancur oleh revolusi hijau. Manusia lalu bertanya, karena kehancuran demi kehancuran ini, adakah hubungannya dengan penyakit yang timbul, dengan virus-virus yang berkembang? Lalu pertanyaan orang beriman, orang yang menyendiri, yang uslah, yang tafakur, bertanya, ini penyakit ini kok begitu global? Ini takdir Tuhan atau buah dari ulah manusia yang tukang merusak? Lalu renungan-renungan itu panjang, menyimpulkan barangkali lebih baik kita simpulkan untuk sementara bahwa munculnya virus-virus itu seirama dengan
ulah manusia yang menghancurkan lingkungan. Kehancuran lingkungan yang menghancurkan harmoni bumi dengan langit, lapisan ozon jebol, pemanasan global, lalu iklim berubah, perubahan iklim dahsyat, dunia pertanian mengalami kebingungan dan kerugian-kerugian. Nah, barangkali kesimpulannya, renik-renik yang merupakan penyakit virus-virus, barangkali bagian dari ulah manusia yang memetik buah karyanya sendiri. Tapi dari perenungan itu tidak hanya berhenti pada menyalahkan, tapi berhenti pada kemampuan merumuskan program, merumuskan kebijakan. Dan ini saya bicarakan kebijakan pada tingkat global. Di suatu negara seperti Jepang itu sudah lama memulai kebijakan yang disebut kebijakan Clean Sky Policy, kebijakan langit atau awang-awang yang bersih. Clean Sky Policy ditempuh dalam waktu lama, ada hasilnya, tapi itu juga mahal. Tapi itu salah satu tonggak dari cara berpikir untuk hidup harmoni dengan alam, dengan makhluk-makhluk lainnya, dan kita mendoakan semoga bumi dan langit dan makhluk-makhluk itu juga berbahagia. Lalu itu satu negara. Negara lain barangkali punya kesadaran sekarang ini merumuskan. Jangan lagi membiarkan pabrik-pabrik sedemikian merajalela dan menghancurkan lingkungan. Yang lain-lain, jangan lagi menghancurkan hutan-hutan, memotong kayu-kayu, dan menjadikan hutan sebagai gurun yang mengerikan. Lalu ada juga orang yang lebih sederhana, sayang pada pohon. Sayang pada pohon. Pohon itu teman kita untuk menciptakan harmoni antara bumi dan matahari. Menyenangkan kita, dan pohon pun disayang, pohon diberi hak untuk berbahagia, dan seterusnya, yang melahirkan suatu kebijakan ramah lingkungan, ramah alam, ramah kepada sesama makhluk Allah, makhluk Tuhan di muka bumi, dan kebijakan seperti itu bisa kita sebut sebagai wujud kesalehan politik. Nah, saya pernah membahas kesalehan sosial dalam urusan dengan dunia sosial. Tapi kali ini kita menyebut kesalahan politik karena berhubungan dengan berbagai policy, berbagai kebijakan, termasuk kebijakan politik dalam merumuskan kebijakan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang mengabdi pada manusia dan kemanusiaan, menciptakan doa yang terwujud di muka bumi, semua makhluk